Geger, Atala Praratya, istri Ridwan Kamil memposting momen menangis dengan menggoreskan satu baris kalimat penuh makna soal keluarga dan kehilangan. Tak lama setelah sang suami dituding Lisa Mariana telah menjalin affair dengan dirinya 4 tahun lalu hingga melahirkan seorang anak perempuan yang kini kabarnya sudah berusia 3 tahun. Seakan cobaan yang dihadapi Atalia dalam hidupnya tak pernah lekang oleh waktu. Ada saja ujian datang melilit hidupnya. Lantas seperti apa postingan Atalia Praratya yang menyentuh tersebut? Benarkah hal itu ada kaitannya dengan tudingan model seksi Lisa Mariana terhadap suaminya Ridwan Kamil? Lantas seperti apa pula Ridwan Kamil menanggapi tudingan Lisa Mariana tersebut? Benarkah ia akan menempuh langkah hukum? Benarkah pula Lisa Mariana menantang Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA? Dan seperti apa selebgram Tengku Zanzabella menanggapi kasus mantan Gubernur Jawa Barat tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gempar kabar di sosial media di mana ada pengakuan dari seorang model seksi bernama Lisa Mariana bahwa dirinya pernah memiliki hubungan spesial dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan bahkan miliki anak dari hubungan tersebut. Dan kebetulan dalam waktu yang hampir bersamaan dengan meledaknya kabar tersebut, istri Ridwan Kamil yaitu Atalia Praratya membagikan postingan seakan tengah mendapat cobaan kembali yang memperlihatkan dirinya tengah menangis dalam sebuah acara formal yang dihadirinya di Jawa Barat. Tak hanya menangis, Atalia juga memposting suatu kalimat yang begitu dalam dan menyentuh terkait keluarga. Melepaskan bukanlah kata yang mudah. Satu hal yang harus diingat, sekali keluarga tetap keluarga. Postingan Atalia tersebut seakan merupakan imbas dari postingan model dari Lisa Mariana sebelumnya yang seakan tak gentar menghadapi siapapun karena alasan dirinya ingin memperjuangkan hak anaknya. Tidak akan takut selagi saya benar, apalagi yang saya perjuangkan hak anak. Sama sekali tidak takut. Kalau sudah menyangkut anak beda urusan, akan kuhadapi sampai manapun. Paham ya? Tidak peduli Anda orang besar atau orang penting atau apapun itu, saya punya Allah. Dan dalam postingan terbarunya, Lisa Mariana memperlihatkan video dirinya tengah memberikan surprise ulang tahun ketiga atas putrinya yang cantik dan imut tersebut. Happy birthday, Elin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Hore. Pengakuan model majalah dewasa Lisa Mariana yang kabarnya telah mengoyakkan kalbu istri Ridwan Kamil Atalia Praratya langsung mendapat tanggapan dari Ridwan Kamil. Melalui akun sosial media pribadinya, Ridwan Kamil membuat klarifikasi panjang lebar. Mantan Gubernur Jawa Barat ini merasa yakin
bahwa pengakuan Lisa Mariana tidak benar dan fitnah keji yang menurutnya bermotif ekonomi yang didaur ulang dari tahun ke tahun yang diarahkan kepada dirinya. Namun, benarkah Ridwan Kamil mengaku pernah bertemu Lisa Mariana? Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali terkait permohonan bantuan kuliah dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di depan keluarganya. Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi. Atas motivasi yang saya tidak pahami, semoga yang bersangkutan diberikan hidayah. Karena untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan khilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa. Dan mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia dan semua yang membaca berita bisa tabayun dengan jernih, apalagi ini saat bulan suci Ramadan. Sejalan dengan Ridwan Kamil, kuasa-kuasa hukumnya membenarkan pertemuan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana 4 tahun lalu untuk urusan memohon bantuan uang kuliah. Namun kondisi Lisa Mariana saat itu juga dikonfirmasi tengah mengandung. Tetapi ada kesalahpahaman ketika itu. Namun diakui sudah dibereskan 4 tahun lalu tersebut, yang klimaksnya permintaan maaf dari Lisa Mariana kepada keluarga Ridwan Kamil. Namun dalam postingan terbarunya, Lisa Mariana mengungkap alasan dirinya ketika itu memilih untuk menandatangani surat kesepakatan, tapi dengan janji bahwa Ridwan Kamil bertanggung jawab atas anaknya sampai selesai kuliah. Masalah ini kan sudah selesai ya, 4 tahun yang lalu, dan yang bersangkutan di LM ini sudah meminta maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil sebetulnya 4 tahun yang lalu sudah. Nah, memang benar Pak RK ini pernah bertemu dengan LM ya pada saat itu, bahwa LM ini datang menghadap Pak RK untuk memohon bantuan uang kuliah pada saat itu. Nah, kondisi yang bersangkutan, informasinya pada saat itu juga ada dikonfirmasi di berita bahwa beliau saat itu sedang bertemu itu beliau saat sedang hamil ya. Jadi sedang hamil datang ke tempatnya Pak Ridwan Kamil memohon bantuan uang kuliah. Nah, tentunya permasalahan ini sudah selesai 4 tahun yang lalu. Nah, kita nggak tahu tiba-tiba sekarang muncul lagi isu ini, kan begitu. Bahwa permasalahan ini sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan yang bersangkutan LM itu kalau tidak salah informasinya sudah menyatakan permintaan maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil. Nah, tentu 3 hal ini yang kami sampaikan untuk meluruskan isu-isu yang akhir-akhir ini berkembang dan muncul di media massa. Geger pengakuan Lisa Mariana, kuasa hukum Ridwan Kamil juga menjelaskan posisi kliennya. Pihaknya mengaku tidak mengetahui apa motif dibalik pengakuan Lisa Mariana tersebut di sosial media. Tapi lantaran ini sudah menyangkut nama baik seseorang,
yaitu tokoh di Jawa Barat Ridwan Kamil, maka hal ini sudah tentu perlu dibawa ke ranah hukum. Menurut pihak Ridwan Kamil, apa yang disampaikan Lisa Mariana itu adalah fitnah, tidak benar, pembunuhan karakter. Dan karena itu pihaknya membantahnya dengan keras dan perlu dibuktikan oleh Lisa Mariana atas tuduhannya tersebut. Motifnya apa, motivasinya apa, kita tidak tahu. Nah, terkait dengan permasalahan ini, kami selaku kuasa hukum yang memang ditunjuk oleh Pak Ridwan Kamil untuk merespon isu-isu ini. Karena memang menurut hemat kami, isu ini kan sudah menyangkut nama baik nama baik Pak Ridwan Kamil yang tentu sudah menyangkut ke ranah hukum. Disampaikan oleh LM tersebut itu adalah fitnah dan tidak benar, dan saya yakin ini adalah pembunuhan karakter assassination yang tentunya harus memang dibantah pernyataan tersebut. Di sisi lain, selebgram Tengku Zanzabella menyarankan agar Ridwan Kamil bersedia melakukan tes DNA untuk membersihkan nama baiknya dari tudingan Lisa Mariana yang telah mencemarkan sosoknya selaku tokoh dan mantan gubernur Jawa Barat. Selain itu, tes DNA juga bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian dari tudingan Lisa Mariana yang mengaku pernah memiliki hubungan spesial hingga memiliki anak perempuan dari diduga Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil telah klarifikasi tentang Mbak Lisa. Mereka memang pernah bertemu 1 kali di 4 tahun yang lalu untuk mengurus masalah kuliah. Tapi kemudian ada bahasa tentang motif ekonomi yang didaur ulang. Jadi menurut saya ini pernah terjadi transaksi negosiasi mengenai ekonomi, bukan mengenai beasiswa kuliah. Karena mengingat Mbak ini adalah seorang model majalah dewasa yang tidak mungkin mengharapkan beasiswa bantuan dari negara begitu. Mungkin sewaktu Bapak Ridwan Kamil ini menjadi gubernur di Jawa Barat. Nah, saran saya Pak, Bapak harus tes DNA karena si Mbak Lisa ini mengaku seolah-olah memiliki darah daging dari Bapak. Begitu. Mungkin motif ekonomi yang didaur ulang tadi tidak terjadi daur ulang, jadi Bapak harus membersihkan nama Bapak dan tes DNA lah Bapak. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Kami tidak mau memojokkan wanitanya saja, namun Bapak harus bertanggung jawab kalau memang statement Bapak itu benar, begitu Pak. Dan kalau yang dari saya lihat pun chatting-chattingannya itu memang Bapak terlihat tidak suka dengan Mbak ini. Mungkin ya sebatas antara memberikan beasiswa kuliah saja, tapi mungkin Mbaknya mengharapkan yang lain Pak. Mungkin tidak hanya beasiswa tapi menginginkan Bapak menjadi pendamping hidupnya, begitu mungkin. Mengejutkan postingan Atalia Praratya selaku istri Ridwan Kamil, momen dirinya menangis usai Ridwan Kamil dituding berselingkuh dan miliki anak oleh seorang model seksi Lisa Mariana. Lantas seperti apa ketegaran Atalia dalam menghadapi berbagai cobaan sebelumnya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Hidup Atalia Praratya seakan tak pernah lepas dari ujian. Ujian satu pergi, muncul lagi ujian berikutnya. Sebelum badai keras kini sedang menghempas rumah tangganya dengan Ridwan Kamil, di mana sang suami diakui perempuan lain yaitu Lisa Mariana, pernah memiliki hubungan spesial hingga miliki anak dari diduga Ridwan Kamil. Sebelumnya, Atalia juga dikejutkan oleh keputusan putrinya yang bernama Camelia Laetitia Azara atau yang biasa disapa Zahra, yang memilih melepas hijabnya hingga menuai kontroversi di tengah masyarakat bahkan hujatan dari netizen yang merasa kecewa dengan keputusan Zahra tersebut. Sebagai seorang ibu, Atalia menanggapinya dengan santai bahwa apapun yang sudah menjadi keputusan anaknya akan didukungnya dengan sepenuh hati. Ketika itu, Zahra sendiri pun merespon hujatan netizen atas keputusannya melepas hijab hingga mewarnai rambutnya.
Karena merasa kecewa dengan keputusan Zahra tersebut, Zahra justru menyampaikan rasa terima kasihnya atas semua hujatan tersebut. Selain itu, Zahra juga mendoakan netizen yang telah memberikan perhatian kepada dirinya, hingga Zahra pun berharap bahwa doa-doa terbaik dari netizen bisa berbalik kepada yang mengucapkannya. Terima kasih semua doa baiknya. Semoga doa-doa itu berbalik ke kalian berkali-kali lipat. Saya tidak tahu ya, tapi yang paling penting adalah saya sebagai orang tua dan papanya gitu, Kang Emil, ini memberikan ruang bagi dia. Kami hanya berharap bahwa anak ini harus mendapatkan kebahagiaannya dengan cara yang dia inginkan. Tak hanya itu, Atalia pun mendukung keputusan putrinya Zahra yang memutuskan untuk mengambil kuliah jurusan arsitektur seperti jurusan yang dulu didalami oleh ayah mereka, Ridwan Kamil. Bahkan, Zahra sempat berencana untuk memilih kuliah di ITB, kampus yang dulu menjadi alma mater ayahnya dan juga almarhum kakaknya Emil. Bagi Atalia, ia akan mendukung keputusan anaknya, asalkan itu hal yang baik untuk anaknya. Kemudian ketika mereka ngobrol diskusi terkait dengan sekolah pun mereka berdua gitu, sampai Zahra akhirnya menemukan passion di dunia arsitektur seperti ayahnya gitu ya. Bukan karena ayahnya ternyata, tapi karena dia diberikan penguatan oleh kakaknya gitu ya. Dan qadarullahnya dia juga diterima gitu di ITB. Jadi ini betul-betul kayak seperti dia juga mengikuti jejak kakaknya ya. Tapi saya melihat bahwa ini memang mereka adalah dua sosok yang berbeda ya. Jadi kalau kakaknya itu kan ceria, happy segala macam, kalau Zahra itu lebih dia seniman ya, dia pendiam gitu ya. Nah, tapi apapun itu saya berharap bahwa kenangan kakaknya ini akan membuat dia mampu menjadi perempuan yang lebih tegar lagi. Kemudian dia harus yakin bahwa dia akan bisa menghadapi semua tantangan apapun itu gitu ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.